Kamu pernah kan mengalami yang namanya kesemutan? Kesemutan itu bisa mengganggu bila cukup sering terjadi dengan kita. Nah, kalau sudah begitu, jangan anggap remeh lagi ya yang namanya kesemutan. Kamu perlu waspada, ada sesuatu pada diri kita. Parestesia atau yang umum dikenal dengan kesemutan merupakan kondisi mati rasa atau kaki seperti tertusuk jarum dan hanya bersifat sementara. Biar nggak keliru dengan informasi yang belum tentu. Nih, kalian kudu nonton dulu jawaban Dr. Ziki Yombana, spesialis saraf hanya di Ayo Hidup Sehat Plus. Yuk! Nah, fakta mitos yang pertama katanya sering beraktivitas menggunakan satu bagian tubuh sebabkan kesemutan. Wah, itu fakta atau mitos ya? Yuk tanya Dr. Ziki. Itu adalah fakta. Pada orang yang sering menggunakan anggota tubuhnya secara berlebihan dan berulang, misalnya pada penyakit sindroma terowongan karpal, orang-orang tersebut sering menggerakkan tubuhnya terutama pada pergelangan tangan. Misalnya menulis, mengetik, memotong bawang, menyulam, atau mengendarai sepeda motor. Ini akan berakibat penekanan pada daerah saraf di pergelangan tangan. Kondisi penekanan pada saraf ini akan berakibat terjadinya kesemutan atau parestesia di jari-jari di tangan tersebut. Guys, stroke memang masih menjadi momok menakutkan bagi setiap orang. Mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol tinggi seperti menjadi salah satu faktor penyebabnya. Eits, tapi bukan hanya itu saja loh guys. Malas melakukan olahraga juga dapat menyebabkan penumpukan lemak yang berakibat pada penyakit mematikan ini. Serem kan? Nah, tapi bener nggak ya kalau stroke bisa ditandai dengan kesemutan? Fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Stroke merupakan serangan yang terjadi akibat gangguan aliran darah ke otak. Gangguan aliran darah ini tergantung bisa mengenai daerah otak yang mana. Apabila terkena gangguan motorik, maka akan muncul kelumpuhan pada pasien. Namun apabila yang terkena adalah gangguan pusat sensorik, dapat muncul gejala kesemutan atau parestesia yang terjadi biasanya pada sebelah sisi. Nyeri! Nah guys, pernah nggak sih ngerasa sakit di bagian tulang belakang? Kalau pernah, sebaiknya Anda waspada ya, karena bisa saja terkena penyakit mielitis transserval loh. Penyakit ini terjadi akibat adanya peradangan pada saraf bagian belakang yang ditandai dengan rasa nyeri hingga sulit buang air besar. Wow! Nah, fakta atau mitos ya guys, kalau katanya kesemutan adalah gejala radang sumsum tulang belakang. Yuk kita tanya Dr. Ziki lagi. Ini adalah fakta. Jadi yang dinamakan radang sumsum tulang belakang atau mielitis adalah gangguan di mana terjadinya peradangan atau infeksi pada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini memiliki area motorik dan area sensorik. Apabila yang terkena daerah belakang atau daerah sensorik, maka akan muncul gejala parestesia atau kesemutan tergantung di mana daerah sumsum tersebut terkena. Bisa di tangan atau kedua kaki, atau bisa juga kedua tangan serta kedua kaki. Nah, ada lagi nih guys yang bilang kalau kesemutan adalah gejala dari penyakit diabetes mellitus. Tentu Anda tahu ya guys, kalau tidak diobati dengan tepat, diabetes bisa menyebabkan penyakit serius, bahkan sampai menyebabkan kematian loh. Tapi tidak hanya faktor keturunan saja, pola hidup juga bisa menjadi salah satu penyebabnya loh. Nah, tapi fakta atau mitos ya kalau kesemutan adalah gejala penyakit diabetes mellitus? Itu adalah fakta. Pada diabetes mellitus terjadi gangguan aliran darah kecil yang kita sebut mikroangiopati. Mikroangiopati ini akan berakibat aliran darah tidak dapat mensuplai darah dengan baik ke saraf-saraf tepi. Apabila saraf tepi tidak mendapat aliran darah dengan baik, maka akan muncul kerusakan saraf tepi yang sering ditandai dengan gejala kesemutan. Dan ini berlangsung pada diabetes mellitus atau kencing manis yang sudah cukup lama. Guys, Anda suka olahraga? Jangan lupa untuk melakukan pemanasan agar tidak mudah cedera pada bagian persendian. Tahukah Anda kalau sakit pada bagian persendian tidak hanya dialami oleh orang tua saja, anak muda juga bisa loh guys. Nah, fakta atau mitos kalau penyakit sendi sebabkan kesemutan? Itu adalah mitos. Kenyataannya, pada penyakit sendi atau peradangan sendi, yang sering terjadi adalah rasa nyeri atau rasa pegal linu, bukan rasa kesemutan. Karena pada reaksi radang terdapat rasa nyeri yang sangat muncul terjadi. Jadi sangat jarang muncul kesemutan pada gangguan sendi.
Guys, Dokter Ziki Yombana sudah panjang lebar loh menjelaskan tentang kesemutan. Pasti kalian sudah paham kan? Nah, supaya dalam beraktivitas kita bisa terhindar dari kesemutan, yuk kita simak tipsnya berikut ini. Oke. Ya, makasih ya. Pemirsa, berikut adalah tips untuk menghindari kesemutan. Yang pertama, sebaiknya kita menghindari menggunakan anggota gerak kita secara berlebihan dan terus-menerus. Misalnya, menulis terlalu lama, kemudian mengetik terlalu lama, mengendarai sepeda motor terlalu lama, bisa juga mencuci terlalu sering. Ya. Usahakan ada fase jeda atau istirahat dalam aktivitas tersebut. Yang kedua, hindari melakukan posisi statis yang berulang. Misalnya menekuk terlalu lama seperti bersila, menundukkan kepala terlalu lama, atau kita menghimpit anggota gerak badan kita terlalu lama. Yang ketiga, jangan lupa kita harus senantiasa mengkonsumsi vitamin neurotropik, yaitu vitamin-vitamin yang dapat memperbaiki konduksi atau hantaran saraf tepi di tubuh kita. Sehingga apabila ini sudah dilakukan, insya Allah kesemutan tidak akan terjadi.